Halo teman-teman semuanya, puji syukur kepada Tuhan karena hari ini saya diberi kesempatan untuk membagikan sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang kongregasi misi atau biasa disebut CM, singkatan dari Congregatio Missionis. Mungkin sebagian dari kita belum terlalu mengenal apa itu kongregasi misi. Tapi sebenarnya peran mereka itu sangat besar dalam kehidupan gereja Katolik, khususnya dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan karya sosial bagi orang miskin. Mari kita pelajari bersama tentang kisah dan semangat yang luar biasa dari kongregasi misi ini. Bagian pertama, kongregasi misi ini didirikan oleh Santo Vincentius A. Paulo pada tanggal 25 Januari 1617 di Prancis. Awalnya Vincentius adalah seorang imam yang hidup cukup nyaman dan terhormat. Namun, satu peristiwa yang penting mengubah hidupnya. Ketika ia melayani pengakuan dosa dari seorang petani yang sekarat, ia itu tersentuh oleh kesederhanaan dan iman orang itu. Dari situ, Vincentius mulai menyadari bahwa banyak orang miskin yang tidak tersentuh oleh pelayanan gereja dan banyak imam kurang siap untuk melayani umat dengan baik. Karena itu, Vincentius mulai mengumpulkan beberapa imam dan bruder untuk membentuk komunitas misionaris yang hidupnya dikhususkan bagi pelayanan kepada orang miskin dan pembinaan rohani kepada para imam. Inilah awal berdirinya kongregasi misi yang juga sering disebut sebagai Lazaris, karena mereka tinggal di rumah Santo Lazarus di Paris. Bagian kedua, tujuan utama dari kongregasi misi ini adalah untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Moto yang terkenal adalah Evangelisare Pauperibus Missit Me, yang berarti ia mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Spiritualitas kongregasi misi ini sangat khas, yaitu cinta kasih, kerendahan hati, kesederhanaan, dan semangat pelayanan. Bagi para anggota CM, setiap orang miskin adalah tuan dan majikan. Mereka, karena dalam diri orang miskin, mereka melihat wajah Kristus sendiri. Selain itu, kongregasi misi ini juga memiliki tugas untuk mendidik para calon imam dan membimbing umat agar hidup sesuai iman, dan menolong mereka yang terpinggirkan, baik secara sosial maupun secara rohani. Lalu seiring berjalannya waktu, kongregasi misi ini berkembang pesat dan menyebar ke berbagai negara di Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika. Para misionaris CM tidak hanya berkhotbah, tapi juga mendirikan sekolah, rumah sakit, dan pusat pelatihan untuk membantu masyarakat miskin. Selain itu, Santo Vincentius juga mendirikan komunitas Putri Kasih bersama Santa Luisa de Marillac. Para suster Putri Kasih bekerja sama dengan kongregasi misi dalam pelayanan sosial dan kesehatan, seperti merawat orang sakit, mengunjungi tahanan, dan mendidik anak-anak miskin. Keduanya menjadi dua cabang pelayanan yang saling melengkapi dalam karya Vincentian di dunia. Kini kongregasi misi telah tersebar lebih dari 80 negara dengan ribuan imam dan bruder yang tetap setia melayani orang miskin, serta membina kehidupan iman umat. Kongregasi misi mulai hadir di Indonesia sekitar awal abad ke-20. Para imam CM datang dari Eropa, terutama dari Belanda, dengan semangat untuk melayani umat di daerah terpencil yang belum banyak dijangkau oleh gereja. Mereka berkarya di berbagai bidang, seperti membuka sekolah-sekolah Katolik, mendirikan paroki, membina calon imam, dan terlibat dalam karya sosial di masyarakat. Salah satu warisan besar dari karya kongregasi misi di Indonesia adalah semangat pendidikan dan pelayanan yang terus hidup sampai sekarang. Bahkan hingga kini banyak sekolah, seminari, dan pusat pastoral di Indonesia yang dipimpin atau dibimbing oleh para anggota CM. Mereka tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi teladan hidup sederhana, penuh kasih, dan dekat dengan umat. Kalau kita berbicara tentang kongregasi misi, kita tidak bisa melepaskan diri dari teladan pendirinya,
yaitu Santo Vincentius A. Paulo. Beliau dikenal sebagai bapak orang miskin, karena seluruh hidupnya diabadikan dari mereka yang menderita. Nilai-nilai yang diwariskan oleh Santo Vincentius antara lain kasih yang nyata, kasih yang tidak cukup untuk diucapkan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan dan tindakan nyata. Lalu yang dua yaitu kerendahan hati. Melayani bukan untuk mencari pujian tetapi untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga itu adalah kesederhanaan hidup. Hidup apa adanya dan selalu bersyukur. Lalu ketekunan dalam doa. Segala karya harus berakar pada doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar hidup dan pelayanan semua anggota kongregasi misi sampai sekarang. Dari kisah kongregasi misi kita belajar bahwa menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk melayani, bukan dilayani. Santo Vincentius mengajarkan bahwa kasih sejati itu harus turun ke jalan, menyentuh hati orang miskin dan mengubah hidup mereka. Kita pun sebagai generasi muda bisa meneladani semangat itu dengan hal-hal kecil seperti membantu teman yang kesulitan, bersikap rendah hati dan mau berbagi dengan sesama. Semoga semangat dan pelayanan dan kasih Santo Vincentius terus hidup dalam diri kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih.